Faiz menyatakan cinta 9. Mereka berdua tinggal di ruko lantai 3 milik Faiz, tepatnya lantai paling atas. Sedangkan, lantai 1 dan 2 diperuntukkan untuk para tamu pengunjung kafe. Selama ini Faiz tidak mengizinkan siapapun naik ke lantai paling atas selain dirinya. Di lantai atas hanya ada 4 ruang. Satu kamar tidur lumayan luas, kamar mandi, dapur dan ruang televisi yang cukup untuk mereka berdua menghabiskan hari. Kala rasa bosan menyerang setelah menyelesaikan semua tugasnya sebagai ibu rumah tangga, Salsa lebih memilih turun ke bawah ikut membantu suaminya melayani pembeli. Hari Kamis ini mereka berdua kedatangan tamu dari pihak keluarga Salsa yang tak lain kakak serta ipar laki-lakinya datang berkunjung ke kafe mereka. Dengan sigap Salsa melayani, menawari kakaknya makanan dan minuman yang ada di daftar menu. Alih-alih pertanyaan yang diajukan dijawab justru yang didapat hanya hinaan di depan banyaknya para pengunjung. Yang di mana mereka kebanyakan para mahasiswa kampus sebelah tempat kuliahnya dulu. Kamu juga kerja di sini? Kasihan, tanya Fanya congkak seraya melipat tangan di depan dada. Tapi seperti biasa, Salsa sama sekali tidak ambil pusing. Dia meminta kedua kakaknya menunggu sebentar untuk diambilkan jamuan yang akan disajikan. Dibisiki suaminya jika kakaknya berkunjung. Faiz yang paham membulatkan jempol dan telunjuk dan segera memasakkan hidangan spesial untuk saudara istrinya. 2 porsi menu andalan makanan berat dan juga minuman. Tidak lupa es krim sebagai pencuci mulut. Dari mana? Mbak, dari rumah. Kamu tinggal di mana? Tidak mungkin kan tinggal di rumah bosnya mertuamu. Kalungmu dari mana? Ayah, tanya Fanya kembali. Tanpa sengaja mata menangkap liontin yang melingkar di leher adik tiri. Ibunya Faiz yang memberikan. Jujur Salsa tersenyum ramah seraya memasukkan kembali kalung miliknya ke dalam baju. Iya mbak, kita sekarang tinggal di sini. Insya Allah nanti malam kita mau main ke rumah. Basa-basinya mengalihkan perhatian kakaknya dari kalung pemberian mertua. Begitulah Salsa. Meski kakaknya selalu berbuat tidak baik tapi ia tetap menghormati dan berbicara lembut selayaknya hormatnya adik ke kakak. Ini semua hasil didikan dari Pak Hamdi. Meminta putra-putrinya agar selalu menghormati kepada yang lebih tua entah bagaimanapun sifat dan perlakuannya kepada kita. Jangan sampai kita menyisihkan rasa hormat kita hanya karena tidak menyukai orang tersebut. Boleh membenci tapi cukup sifatnya jangan orangnya. Apalagi sampai membalas dengan perlakukan sama buruknya. Dan, tanpa disadari basa-basinya tersebut telah mengundang bencana baginya dan semua orang. Bisa ditebak, Faiz mana punya rumah untuk menampungmu. Cercanya lagi. Dan lagi. Salsa hanya tersenyum ramah sama sekali tidak diambil hati perkataan Fanya. Dia sudah hafal betul sifat saudara sambungnya itu. Entah bagaimanapun perangai kakak perempuannya. Dia tetap kakaknya yang harus selalu dihormati dan disayangi. Ya sudah, sana kamu. Nanti tahu bosmu dipecat. Iya, Mbak, saya ke belakang dulu ya, Mbak. Kalau butuh apa-apa, Mbak manggil saja. Setelah memakan makanan yang dihidangkan, Bima berjalan menuju kasir di mana kekasih hati sudah menunggu di sana. Lelaki yang kini sudah sah menjadi suami Fanya itu tidak terlalu menikmati makanan yang disajikan iparnya. Bukan karena tidak enak melainkan terus kepikiran dengan harga yang tertera di menu makanan. Berapa? Wajah Bima harap-harap cemas karena iparnya memilih makanan dan minuman yang lumayan menguras kantong. Ia belum mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan kuliahnya. Di dompet hanya mengandalkan pemberian teman-temannya dulu saat jadi pengantin. Tidak usah, bos lagi memberikan hadiah pernikahan sejumlah uang untuk dibelanjakan di saat jika ada keluarga yang mampir. Iyakah, ya sudah kita pesan lagi makanan yang sama untuk 6 porsi. Pinta enteng Fanya setelah mendekat menguping pembicaraan keduanya. Lagian sama bos kamu dikasih gratis kan? Fanya, tegur Bima selaku suaminya memperingatkan. Salsa mengangguk lalu memesankan ke suami meski ipar lelakinya keberatan tapi ia sekali lagi menjelaskan jika benar tidak apa-apa semua sama bosnya dikasih gratis. Mengetahui Salsa akan berkunjung, selepas asar Bima mengajak istri menjenguk mertua. Asteris. Jam 3 Faiz sudah mengajak sahabatnya naik ke atas. Masalah pelanggan diserahkan ke tangan kanannya. Faiz, bajuku basah. Tolong ambilkan baju. Teriak Salsa dari dalam kamar mandi. Ya keluar dong, Lagian di sini tidak ada siapa-siapa. Terus kamu siapa? Seasteristan. Cercanya hanya memperlihatkan kepala. Pria yang duduk di depan televisi langsung menengok ke belakang mendengar pertanyaan si istri. Lah aku kan beda, suamimu. Salsa langsung kirik-kirik menutup kembali pintu jangan sampai si dia masuk tapi sampai kapan ia akan terkurung di kamar mandi. Faiz, tolong, pintanya memelas setelah memperlihatkan kepalanya lagi.
Iya, sahut suaminya seraya memasuki kamar. Diulurkan tangan tersenyum akhirnya ia bisa keluar juga dari ruangan dingin ini. Bukannya dikasih justru baju yang dibawa disembunyikan di belakang badan. Menggoda biar sahabatnya emosi. Faiz, bilang dulu, suamiku bajunya mana? Gak apa-apa deh, dia memang suamiku. Batinnya seraya menggaruk alis yang gatal memikirkan jika dia akan menerima tawaran sahabatnya daripada membeku di kamar mandi ini. Kalau gak mau, ya sudah. Faiz, panggil Salsa saat melihat suaminya akan melangkah pergi. Suamiku, perintahnya kemudian membenarkan. Suamiku baju, dah, mana, gak ada lembut-lembutnya. Ngedumel Faiz belum terima. Faiz, iya ya, nih, direbut langsung baju dari tangan sahabatnya sebelum mengunci lagi pintu. Dia kebingungan mencari celananya. Kok pendek? Dia tidak percaya diri. Masa ia pakai celana selutut begini? Celananya kok ini? Kalau salah, ambil sendiri, teriak Faiz balik. Hi gitu banget. Kenapa tidak sekalian sih, omelnya di dalam kamar mandi? Gadis itu terus menggerutui kecerobohannya sendiri. Kenapa pula dia tadi tidak hati-hati? Sampai-sampai baju yang akan dikenakan terjatuh di lantai. Jadi berakhir seperti ini kan? Ya aku mana tahu. Untuk sesaat dia kebingungan. Ini memang teman lelakinya itu niat mengerjainya. Sudah tahu ia tidak pernah keluar pakai celana pendek gini. Dibawanya kan buat nanti kalau ia di rumah sendiri saat Faiz kerja. Riweh rasanya bersih-bersih rumah harus pakai celana panjang. Faiz, tolong. Didengarkan tidak kunjung ada jawaban lantas diintipnya lagi ternyata pria tersebut sedang asyik melihat televisi. Untuk saat ini sepertinya dia aman berjalan cepat ke kamar. Pas setengah jalan, sesinya istri aku. Uji Faiz seraya tersenyum menopang dagu. Faiz, mati-matian Salsa menurunkan celana untuk menutupi dan cepat-cepat masuk kamar lalu mengunci.